melakukan sholat isyraq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shallal fajra fi jama'ati summa wa'ada yadhkurullaha ila tulu'i syamsi summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin tamatin. Yang artinya, barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian duduk sambil berzikir hingga terbitnya matahari, lalu ia sholat 2 rakaat, niscaya diberikan padanya pahala haji dan umroh dengan sempurna. Jadi di sini hadis ini, kalau kita sembahyang subuh berjamaah kemudian kita duduk berzikir, kemudian kita sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq. Itu pahalanya seperti orang yang pergi haji dan umroh terus secara sempurna sampai 3 kali. Rasul mengatakan sempurna. Kemudian hendaklah kalian jangan meninggalkan sholat subuh berjamaah sekurang-kurangnya 2 orang, yakni sebagai imam dan makmum, meski dengan istrinya sekalipun, agar memperoleh pahala berjamaah. Selanjutnya hendaklah kita sholat isyraq 2 rakaat. Berikut niat sholat isyraq, yaitu usolli sunnatal isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Yang artinya, aku berniat sholat sunnah isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, bacalah surat Al-Kafirun. Dan pada rakaat kedua bacalah surat Al-Ikhlas. Setelah selesai sholat, bacalah doa ini, yaitu alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma afiyatan wa ja'a bisyamsi min matwa'iha. Allahumma rzuqni khaira hadzal yawmi wadfa'anni syarrahu. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hari ini sejahtera dan telah menampakkan matahari dari tempat terbitnya. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu sebagaimana Engkau telah menyinari bumi dengan cahaya matahari selama-lamanya. Dengan kasih sayang-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Setelah itu salat sunnah istikharah 2 rakaat. Niatnya sebagai berikut: sholli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Aku berniat salat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Tata cara salat istikharah akan kita bahas pada pasal selanjutnya. Jika kalian ada suatu hajat yang sangat penting, maka bacalah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun wajhati fi kulli jihadin wa maqsadi fi kulli qasdin wa qoyati fi kulli sa'in wa maljai fi kulli siddatin wa hammi
hammi wa waqib li fi kulli amrin wa tawalli Muhammad mahabbatin wa inayatin fi kulli halin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, Engkau selalu di depanku setiap langkah yang aku tuju. Engkau menjadi tujuanku pada segala rencanaku. Engkau menjadi harapku dalam segala usahaku. Engkau yang menyelesaikan masalahku dalam segala kesulitan dan kegundahan. Engkau pelindungku dalam segala kepayahan. Engkau yang menyerahkan hidupku dengan arahan cinta dan pertolongan di setiap keadaan, wahai Zat yang Maha Pengasih. Kemudian kalian kerjakan hajatmu. Demikian tiap kali ada hajat mendesak yang mengharuskanmu keluar dari berzikir, hendaklah kalian niatkan pekerjaanmu itu untuk memenuhi kebutuhan diri. Jika kalian tidak memiliki hajat yang mendesak, setelah selesai sholat hendaklah berzikir, membaca Al-Quran dan belajar ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya, bila tiba waktu sekitar 1/4 hari, hendaklah kalian melaksanakan sholat duha, baik itu 2, 4, 6 atau 8 rakaat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi, jika hendak melaksanakan 2 rakaat saja, maka niatnya adalah usolli sunat duha rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya berniat sunat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bacalah pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah surat Asy-Syamsi. Sedangkan pada rakaat kedua bacalah surat Al-Laili. Kemudian setelah mengerjakan sholat 2 rakaat itu, perbanyakkanlah mengucap istighfar dan salawat Nabi. Setelah itu bacalah subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah billahil aliyyil azim inda adada khalqillahi wa bidawami mulkillah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Allah Maha Besar, tidak ada daya dan upaya melainkan atas izin Allah yang Maha Tinggi, lagi Maha Agung, sebanyak dan seluas kerajaan Allah dan selanggeng kerajaannya. Setelah itu bacalah doa yang akan dikehendaki sebagaimana sebelumnya. Ketahuilah bahwa tidak ada sholat rawatib lain antara terbit matahari hingga tergelincir matahari, melainkan sholat isyraq dan sholat duha saja. Jika ada waktu senggang, hendaklah kalian kerjakan salah satu dari 4 kegiatan berikut ini. Yang pertama, menuntut ilmu agama yang bermanfaat, dan janganlah kalian menyibukkan diri dengan dunia dengan ilmu selain yang diwajibkan, seperti belajar otodidak tanpa adanya seorang guru dan
mursyid. Imam Al-Ghazali berkata, ilmu yang bermanfaat bagi agama itu adalah ilmu yang membawa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menajamkan sanubari dan kerendahan hati, bertambah giat ibadah, tidak cinta dunia, mencintai akhirat. Terbukanya mata hati akan segala yang bisa membinasakan ilmu dari godaan dan tipu daya setan. Adapun ilmu yang bermanfaat itu sebagaimana yang telah diungkapkan Imam Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah yang telah hamba terjemahkan di sini. Juga sebagaimana disebut dalam kitab lainnya yang seperti Ihya Ulumuddin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, dan Arba'in. Demikian pula seluruh kitab bertema tasawuf karya Syekh Abdul Wahab dan Sa'rani seperti Madarijus Salikin, Uhudul Muhammadiyah, Uhudul Masyari, Durorul Jawahir, Yawakitul Jawahir, dan lainnya. Semuanya memberikan manfaat bagi umat. Begitu pula kitab karya Syekh Ibnu Arta'illah seperti kitab Miftahul Falah, Tanwir fi Istahid, Tadbir, dan Al-Hikam. Kitab yang lainnya seperti Awariful Ma'arif karya Syekh Suhrawardi, Risalah Al-Usairiyah, dan lainnya. Semua itu termasuk ilmu yang membawa manfaat di dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali menyabarkan pembahasan ilmu tasawuf yang terdapat dalam Bidayatul Hidayah dan kitab lainnya. Itulah sebagian dari ilmu yang bermanfaat, dan aku telah jabarkan pula dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jika kalian telah mempelajarinya, haruslah diamalkan, lalu ajarkan pada orang lainnya. Ajaklah mereka mempelajari dan mengamalkannya. Bagi siapa yang mengetahui yang demikian dan mengamalkannya, niscaya ia mendapat martabat terbesar di atas kerajaan langit dan oleh para malaikat dengan disaksikan Nabi Isa alaihissalam. Apabila kalian telah selesai menuntut ilmu yang bermanfaat itu dan mengamalkannya, isilah pula dengan ibadah dan akhlak karimah untuk menyucikan diri lahir dan batin, serta menjauhkan segala kemaksiatan batin semisal sombong, ujub, riya, sum'ah, dan lainnya, yang akan kita bahas pada bab 4 dan 5 insyaallah. Kemudian manakala waktu
kalian masih luang, pergunakanlah waktu untuk mempelajari ilmu fikih supaya kalian mengetahui masalah yang pelik seputar masalah muamalah, sehingga bisa menjadi penegah dan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang suka berdebat menurut hawa nafsunya. Mempelajari ilmu itu demikian juga merupakan hal penting dan hukumnya fardu kifayah. Kendati demikian, jangan sampai kalian meninggalkan zikir dan wirid hanya demi fokus mempelajari ilmu yang fardu kifayah tersebut. Jikalau kalian merasa sungkan untuk berzikir, wirid dan ibadah lainnya, tetapi lebih mementingkan mempelajari ilmu fikih yang fardu kifayah itu, sejatinya setan telah bersembunyi dalam hatimu. Hal ini merupakan penyakit batin yang bisa membawa kebinasaan di akhirat. Dengan kata lain, niatmu belajar itu bukan semata karena Allah, melainkan semata-mata dengan kepentingan duniawi, pesona harta, kemegahan dan kemewahannya. Bila itu sudah terjadi, setan pasti bergembira dan senang dengan kalian. Namun jika kalian berusaha menyisihkan waktu khusus untuk melaksanakan wirid, zikir, ibadah bersamaan itu juga menuntut ilmu yang bermanfaat dengan niat semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini lebih baik dari ibadah-ibadah lainnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi afdalu indallahi minas sholati wasyami wal haji wal jihadi. Menuntut ilmu yang bermanfaat itu lebih utama di sisi Allah dari sholat sunnah, puasa sunnah, haji dan jihad. Talabul ilmi yauma khairun min siyamin talatati ashhur. Menuntut ilmu yang bermanfaat sehari saja itu lebih baik daripada puasa sunnah selama 3 bulan. Talabul ilmi sa'atun khairum min qiyami lailati. Menuntut ilmu yang bermanfaat 1 jam saja itu lebih baik daripada sholat tahajud semalam suntuk. Kedua, jika kalian tidak mampu menuntut ilmu yang bermanfaat bagi agama, tetapi intens dalam melaksanakan ibadah yang sunnah seperti zikir, membaca Al-Quran, tasbih dan salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka derajatmu itu di al-abidin, dan inilah tarekat hamba yang soleh yang akan mendapat kemenangan di akhirat. Di samping juga orang itu dalam beribadah juga harus dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan riya.